Ya, Assalamualaikum Pak Nacep. Waalaikumsalam Bu Heni. Malam nih ya, apa Nah, kabar? selamat malam. Alhamdulillah sehat Bu Heni. Ibu apa Iya, kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, Walaupun sempat ya, sedih juga, anak sedang sakit. mudah-mudahan lekas sembuh ya Bu ya. Amin amin. Ya. Ya, ini Pak Nacep ya, langsung aja kita ya mulai percakapan ini. Iya, Eh, Kira-kira apa nih yang ingin Bapak bicarakan pada pertemuan kita kali ini? iya untuk coaching kali Hmm. ini saya butuh bantuan Ibu nih untuk apa namanya membimbing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi harapannya setelah coaching ini berakhir, saya dapat insight dan penguatan dari Ibu untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang saya alami sekarang, Bu. Gitu. Ya, kalau boleh tahu apa itu, Pak Nacep? Iya, Silakan, permasalahannya diutarakan. iya. Jadi begini Bu, saya kan guru kelas 6. Bebannya juga cukup banyak ya Bu ya, mengajar kelas 6 karena memang ini adalah eh, apa di akhir dari tingkat siswa sekolah dasar begitu. Nah, selain itu juga saya diberikan amanah untuk eh, membimbing teman-teman eh, menyelesaikan dokumen-dokumen untuk akreditasi. Nah, saya merasa bahwa beban saya terlalu banyak dan terlalu berat, Bu. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi saya saat ini, Bu, sekarang ini gitu. Jadi sekarang Pak Nacep ini merasakan bahwa beban kerja yang Pak Nacep emban gitu ya, banyak gitu ya. Di Betul. satu karena posisi Pak Nacep sekarang ini guru sebagai guru kelas 6 ya yang memang benar-benar ini ya luar biasa, sedang apalagi sekarang full sedang kelas 6 ini sebagai kelas ujian, lalu ditambah lagi dengan agenda akreditasi ya. Betul. Itu ya apa, ibaratnya kalau sudah dibilang ini tugasnya Bapak udah ini ya melampaui batas ya. Iya, saya Udah merasa kewalahan sih, Bu. Iya, betul. nah, baik Pak Nacep, dari pembicaraan ini Bapak mau dapat apa nih dari percakapan kita kali ini? Saya sih inginnya kita setelah sharing ini mendapatkan solusi alternatif lah untuk permasalahan saya ini, Bu, gitu. Setelah saya sharing dengan Ibu, gitu, Bu. Apa yang Bapak mau lakukan untuk Hmm, mengatasi permasalahan beban kerja yang banyak ya yang Bapak sedang hadapi gitu? iya, mungkin salah satunya ini ya Bu ya, melakukan pendataan dulu pekerjaan apa saja sebetulnya yang harus saya selesaikan gitu ya Bu ya. Terutama kan tugas saya juga yang utama kan memang mengajar ya Bu. Saya tidak mungkin juga Hmm. mengabaikan dan meninggalkan murid-murid saya begitu. Jadi saya akan melis apa namanya pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus saya lakukan. Setelah itu mengelompokkannya menjadi mana yang prioritas utama, mana yang sedang, mana yang memang bisa diakhirkan gitu. Lalu mungkin saya akan mendelegasikan beberapa tugas. Jadi saya akan coba kolaborasi dengan apa namanya guru, rekan guru gitu. Selain itu juga mungkin saya akan membuat daftar checklist kali ya Bu ya, agar saya bisa melihat mana yang sudah dilakukan, mana yang belum, gitu kali ya Bu. Baik-baik ya. Bagus bagus Pak. Maksudnya itu berarti Bapak akan memprioritaskan apa istilahnya beban yang paling utama dulu ya, yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi melis ya istilahnya tugas-tugas yang utama dulu yang harus segera diselesaikan, lalu akan mendelegasikan tugas ini ya pada teman sejawat ya. Nah, baik, bagus sekali. Nah, kalau dari pengamatan Pak Nacep, metode apa nih ya? Maksudnya yang Bapak anggap paling efektif nih? Ya maksudnya ya langkah apa yang paling akan menurut Pak Nacep ini paling efektif dilakukan gitu? Untuk sekarang ini mungkin melis dulu tugas ya Bu ya, supaya saat nanti saya mendelegasikan, saya paham nih kira-kira teman atau rekan kerja mana nih yang cocok untuk mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. Jadi saya akan melis dulu pekerjaan-pekerjaan yang harus saya lakukan dan mencoba untuk mendelegasikannya pada orang yang menurut saya memang mampu untuk
menyelesaikan tugas tersebut gitu. Terkecuali memang tugas mengajar itu kan memang kewajiban saya, jadi memang harus saya yang mengerjakan dan tidak ada pendelegasian gitu. Saya tidak akan menitipkan kelas saya pada rekan lain gitu. Cuman memang untuk yang akreditasi ini saya akan melis pekerjaan mana-mana aja yang kira-kira bisa didelegasikan dan siapa-siapa saja yang memang memungkinkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan baik dan bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dengan saya di sekolah gitu. Baik baik. Kalau menurut skala 1 sampai 10 nih ya, posisi Bapak nih dalam menyelesaikan beban kerja yang sedang Bapak hadapi ini, Bapak lagi di posisi keberapa nih? Mungkin di posisi kelima ya kali ya Bu ya. Jadi memang belum terlalu bisa, saya udah punya bayangan akan melakukan seperti apa, namun memang belum terlalu mampu dan terlalu bisa untuk mengaplikasikannya gitu. Kalau menurut pemikiran Bapak, apakah guru-guru di sekolah akan mampu diajak bekerja sama? Mungkin awalnya agak sulit ya Bu ya, karena memang mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban dan aktivitas masing-masing. Namun mungkin karena kan ini juga kebutuhannya untuk sekolah untuk bersama-sama, saya akan memberikan pengertian, sosialisasi juga bahwa memang ini harus segera dituntaskan karena ada deadline-nya Bu untuk akreditasi ini gitu. Jadi saya insya Allah sih bisa dengan beberapa kali pendekatan dan pengertian pada mereka, mungkin mereka akan lebih mengerti dan paham gitu bahwa ini urgent gitu Bu. Berarti Bapak sudah melakukan diskusi tentang beban kerja yang Bapak hadapi ini kepada pimpinan atau guru-guru di sekolah? Baru ke kepala sekolah Bu, namun kepala sekolah memang menyarankan untuk membentuk tim kecil lagi gitu, karena kan yang sudah ada itu tim yang besar, belum ada tim-tim kecil gitu. Nanti mungkin pendelegasiannya ini akan dilaksanakan di tim-tim kecil yang akan membantu saya untuk menyelesaikan terkait akreditasi ini Bu. Baik. Jadi apa yang akan Bapak lakukan nih untuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ini? Tadi ya selain mendelegasikan tugas gitu ya, terus juga tadi mengagendakan yang prioritas lebih dahulu. Lalu apa yang akan dalam waktu yang dekat ini apa yang Bapak akan lakukan nih? Yang dalam waktu dekat ini mungkin itu dulu sih Bu. Jadi saya akan mulai melaksanakannya di minggu depan untuk pendelegasian dan sosialisasi apa saja yang dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh mereka gitu Bu. Untuk hal lainnya saya belum kepikiran lagi, tapi yang akan terdekat saya lakukan di minggu depan adalah pendelegasian tugas akreditasi ini gitu. Baik. Jadi dalam waktu dekat nih ya, Iya, minggu-minggu ini di bulan depan. ini ya. Ya minggu depan. Berarti hal apa saja nih yang akan Bapak lakukan tadi selain tadi istilahnya mengumpulkan guru ya untuk melakukan pertemuan untuk mendiskusikan hal ini ya beban yang akan dihadapi. Nah itu Bapak akan menceritakan ya beban kerjanya itu ya terus apa eh, selain itu apakah yang akan Bapak lakukan? Apakah misalnya guru-guru di sekolah dibagi tim gitu ya? Bagaimana? Atau langsung ini action gitu? Ya, mungkin akan dibagi tim kecil dulu Bu, tim-tim kecil nantinya di tim-tim kecil itu akan saya berikan tugas pengumpulan dokumen, namun memang tidak akan terlalu banyak Bu tugasnya, jadi saya akan berikan 1 minggu hanya 1 tugas yang memang harus diselesaikan. Jadi targetnya dalam 2 atau 3 minggu tugasnya bisa tuntas semuanya oleh tim-tim kecil tersebut, sehingga nanti saat akreditasi dan visitasi dokumen yang dibutuhkan sudah ada gitu. Karena memang kalau yang untuk dokumen upload itu sudah selesai, tinggal dokumen yang nanti untuk visitasi itu harus disediakan juga. Gitu. Jadi menurut Bapak langkah seperti ini akan lebih efektif ya, akan Mudah-mudahan. Efektif dan bisa mengurangi beban pekerjaan Bapak yang sedang Iya. Bapak hadapi saat ini. Ya, mudah-mudahan Bu. Baik Pak, pada akhir seksi ini jadi apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini nih? Ya, yang saya dapatkan pertama
coaching ini menguatkan saya ya Bu ya. Saya mendapatkan banyak masukan juga dari Ibu bahwa memang pekerjaan yang berat itu harus didelegasikan karena memang kita tidak bisa bekerja sendiri dan harus ada kolaborasi antar rekan sejawat juga dengan atasan dan pimpinan begitu. Lalu yang saya dapatkan juga terima kasih ya Bu sudah mendengarkan permasalahan saya. Saya menjadi lebih lega, lalu menjadi lebih tenang dan merasa didengarkan oleh Ibu begitu. Mudah-mudahan nanti kita di coaching selanjutnya kita bisa bertemu ya Bu ya. Iya. Baik Untuk Pak, berarti nanti saya akan tunggu ya Pak, maksudnya boleh kita ya bertemu lagi setelah Bapak melakukan action dalam hal membagi mendelegasikan tugas-tugasnya kepada teman-temannya ya. ya, Apakah itu berhasil atau tidak? ya, nanti kita bertemu lagi untuk membahas ini ya Bu ya, progresnya. Ya, alhamdulillah, good job Pak. Terima kasih banyak ya Bu Ya, Heni. sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Heni. Ya, sama-sama Pak.